Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan lagi praktek membaca kitab kuning. Seperti biasa kita menggunakan kitab Fathul Mu'in. Namun sebelum itu, seperti biasa pula saya akan menjawab dulu kuis pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu menjawab tentang sholat. Sholat itu sigot apa? Nah, maka jawabannya sholat itu adalah isim masdar. Dan perlu diperhatikan di sini bahwasannya masdar dengan isim masdar itu berbeda. Nah, untuk keterangan hal itu bisa dilihat pada kitab Jami'ud Durus. Sini kitabnya saya tunjukkan. Ya. Nah, kitab Jami'ud Durus ini pada halaman 166. Nah, di sini akan ada keterangan tentang perbedaan masdar dan isim masdar. Nah, kalau dia isim masdar, sebagai contoh di sini adalah dari wudu'an. Wudu'an ini adalah isim masdar. Dia ini dari tawaddo'a. Nah, wazannya mana? Tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, harusnya kalau tawaddo'a mengikuti tafa'ala, harusnya tafa'ala tawaddo'a ya tafa'alu ya tawaddo'u tafa'ulan tawaddu'an, harusnya seperti itu. Tetapi wudu'an, wudu', nah itu adalah isim masdar. Begitu juga di sini ada kalaman. Nah, ini bagi yang belajar nahwu pasti pertama cerita kalam ya. Baik dia misalnya pakai jurumiyah, al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, ada kalam. Kemudian ataupun pakai alfiyah, maka pertama juga bicaranya kalam. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasbun wa fi'lun tu maharfunil kalim, dan seterusnya juga bicara kalam. Nah, kalam itu apa? Sigot apa? Jawabannya sigot isim masdar, bukan masdar. Dia dari takallama. Tafa'ala sama dengan yang tadi, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Maka kalaman bukan masdar tetapi isim masdar. Begitu juga hal yang lain, misalnya zakat. Nah, ini kita nanti sebentar lagi akan zakat, maka zakat ini adalah isim masdar. Nah, dalam hal ini bisa kita buka kitab yang lain. Saya tunjukkan kitab Shoroh ya, kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Nah, pada halaman 14 bisa dibuka untuk wazan yang ini ya, wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Pada bina naqis waw ada zakat. Zakka yuzakki taskiyan, taskiyatan, taskaan, tiskaan, muzakkan. Tidak ada zakat. Jadi zakat itu apa? Zakat itu isim masdar. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, jawaban dari tugas atau kuis yang sebelumnya adalah isim masdar ya untuk kata sholat. Baik, sekarang kita lanjutkan pertemuan yang selanjutnya. Dan seperti biasa, karena kitab kita tulisannya kecil ya, jadi tidak bisa saya langsung dengan kitab misalnya dicoreti begitu, tidak bisa karena sangat kecil. Maka kita akan menggunakan layar komputer. Mari kita menuju layar komputer. Baik, kita sudah di depan layar komputer sekarang. Langsung saja kita mulai dengan huruf waw ini kita barisi dengan fathah. Sebagaimana biasa, huruf waw ini tidak ada kemungkinan yang lain. Kemungkinannya hanya wa. Dan di sini wa ini adalah waw istinaf. Terjemahannya dan juga. Selanjutnya di depannya ini sudah sering sebenarnya ya. Ini hikmah, sudah sering kita mendengarkan. Tetapi ini sigot apa? Maka jawabannya di sini saya tunjukkan langsung beserta rujukan kamusnya. Dia ini adalah masdar di dalam Qamus Mu'jam Al-Ghani, di mana aplikasi kamusnya sudah bisa dilihat langsung di HP ya. Nanti bisa diinstal kamus Ristek Muslim. Di dalamnya ada 7 buah kamus. Nah, inilah salah satu kamusnya. Dikatakan dalam kamus ini, hikmah itu adalah bentuk mufrad, jamaknya hikam, dan dia ini adalah masdar, di mana fiilnya adalah hakama. Terjemahannya,
hikmah juga. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bacaannya, langsung kita barisi ya, hikmah. Nah, kemudian adapun ujungnya baru kita cerita nahwunya sesuai dengan posisi dia di dalam i'rab. Adapun posisi dia di sini di dalam i'rab adalah sebagai mubtada. Karena mubtada ini dibaca rafa, tanda rafanya dhammah karena isim mufrad. Wa hikmatu, dan hikmah. Nah, seperti itu. Kemudian ini tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia menjadi mudhof. Kemudian di depannya isim isyarah dalika adalah mudhofun ilaih. Karena mudhofun ilaih dan dia mabni, maka kita katakan fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Terjemahannya adalah yang demikian. Dan hikmah dari yang demikian, maksudnya yang demikian apa? Yang cerita di atas sebelumnya, yaitu bahwasanya anak yang 7 tahun dia sudah harus disuruh untuk berpuasa ataupun sholat, kemudian 10 tahun dia sudah dipukul. Nah, seperti itu. Jadi hikmah dari yang demikian, cara pendidikan yang demikian itu adalah ini yang setelah ini hikmahnya. Apa ini kita baca? Maka mari saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini dari fi'il marona yamruno. Ini sulasi mujarrodnya. Kemudian masuklah dia ke wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan sebagai salah satu masdarnya. Kemudian dia menjadi marrona yumarrinu tamrinan. Artinya adalah latihan. Langsung kita barisi dengan tamri. Kemudian posisi dia ini adalah khobar. Itu makanya di sini saya selipkan kata adalah. Karena khobar itu mestinya memang bisa diselipkan kata adalah. Dan kemudian karena dia khobar, maka dibaca rafa. Tanda rafa'nya di sini adalah dhammah karena dia juga isim mufrad. Selanjutnya muncul pertanyaan, lah kalau khobar kenapa dianya ma'rifah, ada alif lam? Maka jawabannya adalah memang khobar bisa ma'rifah. Baik, saya lanjutkan. Di depannya ada huruf jar ala. Ini langsung kita barisi, dikarenakan huruf jar itu mesti sudah kita hafal. Terjemahannya adalah atas. Selanjutnya setelah ala, kita baca dengan apa? Mari saya tunjukkan lagi tasrifnya. Dia ini dari abada ya'budu untuk fi'il sulasi mujarrodnya. Kemudian dia ini adalah masdarnya. Masdarnya ada 2, yaitu ibadatan dan ubudiyatan. Dalam hal ini, maka ini adalah yang ibadatan. Maka langsung kita barisi alal ibadah. Adapun tak marbutohnya kembali cerita nahwu. Dia ini dibaca majrur karena ada huruf jar ala. Maka kita bacalah dia majrur, tanda jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Terjemahannya adalah ibadah. Karena ini sudah sering ya. Jadi kalau kita terjemahkan dari awal, wa hikmatu dzalika at-tamrinu, dan hikmah dari yang demikian adalah latihan alal ibadati, atas ibadah. Baik, kita lanjutkan. Setelahnya lagi ada huruf lam. Lam ini kita barisi dengan kasroh, dikarenakan ini termasuk huruf ya, dan dia ini huruf mabni ya, dan ini bukan huruf jar. Kenapa bukan huruf jar? Karena di depannya bukan isim. Di depannya ini adalah fi'il. Lah kok tahu fi'il? Ya itu ciri-cirinya ada, yaitu ada huruf ya. Sebelumnya li tadi terjemahannya adalah supaya. Kembali ke fi'il, mari saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini dari ada ya'udu. Kemudian masuklah dia ke wazan tafa'ala ya tafa'alu. Jadilah dia ta'awwada ya ta'awwadu. Inilah dia. Langsung kita berisi ya ta'awwa. Adapun dalnya, maka dalam hal ini kita mesti barisi dengan fathah. Kenapa? Karena ada lam yang
di awal tadi. Nah, ini disebut dengan lamukai. Artinya supaya. Karena ada lam ini, maka fi'il mudhari dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah karena dia al-fi'lul mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ini di les online sudah dibahas. Bagi yang belum memahami, ya silakan nanti ikut mendaftar les online. Kemudian selanjutnya terjemahannya adalah terbiasa dia. Lah kenapa ada kata dia? Karena itu adalah fa'ilnya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Supaya terbiasa dia. Dia siapa? Dia kembali ke anak kecil yang diceritakan di atas. Selanjutnya ada ha dhamir ini, dan ini mabni ya. Langsung kita berisi ha. Ha ini kita sebut fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Terjemahannya adalah akannya. Supaya terbiasa dia akannya. Akannya kembali ke mana? Kembali ke ibadah. Jadi supaya terbiasa si anak kecil tadi akan beribadah. Atau supaya terbiasa anak kecil tadi terhadap aktivitas ibadah. Maka itu pendidikannya dari kecil, dari 7 tahun sudah mulai disuruh. Bahkan untuk hal sholat ya, lihat kajian sebelumnya, disuruhnya itu mesti dengan menakut-nakuti. Nah gitu, 10 tahun dipukul kalau dia tidak mau juga sholat. Dan puasa juga demikian. Baik, kita lanjutkan. Di depannya ada fa, langsung kita barisi karena ini bagian dari huruf ya, dan dia mabni. Fa ini disebut fa sababiyah. Kemudian di depannya langsung juga kita barisi la, dan tanpa kita cari tasrifnya ya, ini langsung fala. Artinya adalah maka tidak, atau bisa juga supaya tidak. Gitu. Maka tidak apa? Maka kita harus baca ke depannya. Di depannya ada huruf ya, ta, ro, dan kaf. Nah, di sini walaupun ada huruf awal ya dan ta, ini tidak sama dengan yang di awal tadi, ya ta'awwada tadi. Kenapa? Karena ta pada ya ta'awwada itu tanya bukan huruf aslinya. Dia kan aslinya ada ya'udu, tidak ada tanya. Sementara ta pada taroka ini memang aslinya ada ta huruf awalnya. Maka dia tidak mengikuti wazan tafa'ala ya tafa'alu. Kalau begitu dia apa? Mari saya tunjukkan. Dia ini dari taroka yatruku. Langsung kita barisi dengan yatru. Dan kemudian kaf di depannya saya barisi dengan fathah. Nah, fathahnya ini adalah kuis pada hari ini. Kenapa dibaca yatruka? Kok tidak yatruku? Nah, seperti itu. Kemudian terjemahannya adalah menolak dia. Jadi, maksudnya dengan terbiasa dia dari kecil beribadah, maka dia tidak akan menolak. Jadi, tidak menolak dia. Kemudian ha sama dengan ha yang di awal tadi, yaitu fi mahalli nasbin maf'ulun bih, yaitu terjemahannya akannya. Maka anak kecil tadi tidak menolak akan ibadah. Kenapa? Karena sudah terbiasa dia sedari kecil. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa nanti silakan ditulis di kolom komentar ini kenapa dibarisi fathah pada fi'il mudhari yatruka. Sekian tadi kajian kita praktek membaca kitab kuning, kitab Fathul Mu'in. Jika ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.